Assalamualaikum Bu Rida, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Aduh, hari ini semangat sekali nih pagi-pagi. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Harus semangat Pak. Iya. Jadi hari ini saya kan ada tugas dari program guru penggerak, di mana saya harus supervisi dengan konsep coaching. Nah, saya mau minta bantuan sama Ibu untuk mensupervisi di kelas Ibu, boleh ya? Boleh, sangat boleh Bapak. Ya, pada kegiatan ini Bu, saya akan nanti masuk ke kelas untuk melakukan observasi terkait pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Rida. Baik. Nah, untuk hari ini kira-kira pembelajarannya pembelajaran apa aja ya Bu? Kebetulan hari ini ada pembelajaran matematika, kemudian ada IPAS dan pendidikan Pancasila. Iya, kelas 4 sih Bu ya, udah kurikulum merdeka. Jadi saya nanti mungkin masuk di muatan apa ya Bu? Nanti Bapak masuk di saya pas pelajaran matematika Pak. Boleh, ya, matematika. Saya lagi mau belajar mengenai faktor bilangan. Iya. Tujuan pembelajaran dari matematika hari ini apa ya? Betul, untuk hari ini tujuan pembelajaran dari matematika yang pertama, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menganalisis pengertian faktor bilangan. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan media Pak, medianya Papan Musi. Nah, melalui media Papan Musi buatan sendiri kayaknya. Buatan sendiri Pak. Tapi ya saya lihat dari internet juga cara penggunaannya bagaimana. Yaitu untuk supaya siswa dapat menyelesaikan permasalahan mengenai faktor persekutuan bilangan. Nanti setelah itu anak-anak diberikan tugas untuk menyelesaikan permasalahan mengenai faktor persekutuan bilangan dalam ilmu kesehatan. Jadi anak-anak diminta untuk mendemonstrasikan, kemudian tentang faktor bilangan, materi tentang faktor ya. Kemudian Bu Rida juga mencoba menggunakan media Papan Musi. Singkatnya apa tadi? Multifungsi. Karena media itu bisa digugakan untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, MPB, KPK, makanya disebut dengan Papan Musi. Baik, luar biasa sekali. Jadi tujuan pembelajaran hari ini pada pelajaran matematika, materinya adalah tentang faktor persekutuan. Kemudian Ibu minta anak-anak demonstrasi menggunakan media Papan Musi tadi ya. Baik, luar biasa sekali. Saya nggak sabar sebenarnya mau lihat nanti. Iya, boleh Bapak. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu, dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Rida di kelas nanti apa tuh? Nah, nanti di kelas pengembangannya akan saya capai yaitu murid dapat menganalisis faktor bilangan. Kemudian setelah itu murid juga dapat menyimpulkan faktor persekutuan bilangan. Nah, kalau faktor bilangan itu menyimpulkan ya? Iya, tadi faktor persekutuannya disimpulkan. Karena ada dua bilangan yang harus dicari faktor dan disimpulkan. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan faktor persekutuan. Iya, jadi ada kurang lebih 3 ya. Mulai dari menganalisis atau menemukan faktor bilangan, kemudian menyimpulkan faktor persekutuan dari bilangan 2 atau 3 lebih bilangan tersebut, sampai akhirnya menyelesaikan masalah tentang berkaitan faktor bilangan. Wah, sabar sekali. Baik, itu area yang ingin dikembangkan. Jadi anak-anak dengan materi faktor bilangan ada 3 tujuan dan 3 area pengembangan yang hendak dicapai. Selanjutnya Bu, untuk mencapai hal tersebut tentunya ada strategi ya? Iya, tentu Pak. Strategi yang dipersiapkan Bu Rida ini apa nih? Nah, tentunya Pak ya, setiap pembelajaran harus ada strategi yang digunakan oleh guru ya Pak ya. Yang saya gunakan dalam pembelajaran matematika hari ini saya akan menggunakan pendekatan yaitu scientific learning. Iya, berbasis TIPEC ya. Iya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning karena akan disajikan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh murid ya Pak ya. Kemudian metode yang digunakan diantaranya tadi ada demonstrasi, kemudian ada diskusi, tanya jawab tentunya ya. Dan penugasan juga. Terus juga ada persiapan, mungkin ada LKPD yang disiapkan, sudah ada? Sudah Pak, RPP, LKPD, sumber belajar, semua sudah ada? Sudah Pak. Waduh, kalau semua udah siap, rasa-rasanya nih pembelajarannya pasti bakalan menarik nih. Apalagi tadi pendekatannya saintifik dengan metode PBL-nya ya, model pembelajaran PBL, matematika kayaknya buat anak-anak kelas 4 nih jadi tidak menakutkan.
Iya, karena kalau saya lihat apa yang Ibu persiapkan nanti, kalau memang ketika dipraktekkan itu tercapai akan hasilnya maksimal. Mungkin itu saja wawancara kita sebelum masuk ke kelas. Mungkin Ibu bisa siap-siap ke kelas, nanti saya akan menyusul. Siap, Pak. Terima kasih Bu Rida ya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Mantap, hebat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah hadir kembali di kelas 4A untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Fadel untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Fadel. Lagu wajib nasional yang berjudul apa? Dari Sabang sampai Merauke. Kita harus tahu nih, ternyata di Indonesia itu sangat kaya sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ternyata banyak ya pulau, dan yang dari lagu kita nyanyikan ternyata banyak pulau. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Azra, Aku siap belajar. Rafka, Aku siap belajar. Alika. Aku siap belajar. Yang tidak hadir satu orang yaitu Diva. Karena sakit, kita doakan teman kita yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tadi sudah dijawab oleh Gilang, ternyata Indonesia itu sangat kaya, pulau-pulaunya. Tentu di setiap pulau itu mempunyai ciri khas tersendiri. Ada bahasanya, ada apa lagi? Budayanya, ya, tariannya, lagunya, pakaiannya, dan masih banyak lagi, dari senjata masih banyak lagi. Ternyata Indonesia itu kaya, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari banyak pulau, banyak sekali budaya dan adat istiadatnya. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai faktor dan faktor persekutuan bilangan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menganalisis pengertian faktor bilangan dengan benar. Yang kedua, melalui penggunaan media papan musi. Ada yang bawa nggak? Ada ya, ini papan musinya ada di papan musi. Peserta didik dapat menyimpulkan faktor persekutuan dua bilangan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan faktor dari dua bilangan dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi apa ya? Salah satu
Iya, Sumatera Barat. Betul. Nah, di sini tadi kalian lihat nggak? Ketika penari sedang menarikan tari piring, ada berapa orang ya? 6 orang. Tadi dalam tariannya ternyata ada 6 orang. Tadi ketika menarikan tari piring ada 6 orang. Berapa kali sih mereka mengganti formasi? Tadi formasinya ada yang di bagaimana? Ada yang berjajar, ya. Kemudian berjajar satu orang, kemudian ada yang berjajar di mana lagi? Ke samping, kan ada yang berjajar begini ya. Ya, gitu. Kemudian ada yang berjajar begini. Gitu. Ya. Kemudian ada yang berjajar seperti ya. Ya, jadi kalau terlihat satu baris, ada berapa orang kelihatannya di sini dan apa? Ada 6 orang ya. Kalau di sini ketika formasinya ada 2 baris, yang terlihat yang tampaknya ada berapa? 3. Ketika 2 baris yang tampaknya 3 orang ya. Ini ketika ada 3 baris, 2, 3, yang tampaknya berapa? Ternyata yang kita ketahui tadi dalam gerakan tarian dapat menggunakan berbagai macam formasi. Ada yang formasinya ke samping, ya, ada yang berjajar, ada yang ke belakang. Ternyata itu menggunakan apa? Matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan mengetahui tentang faktor bilangan. Oke, ketua dari kelompok 1 siapa? Rafka. Dari kelompok 2 Marwa, silakan ke depan dulu. Kelompok 3 Lofi, silakan ke depan. Nah, ini ketua kelompok yang dipanggil karena kalian akan menyelesaikan suatu misi ya. Hari ini kita akan menyelesaikan suatu misi. Ada permasalahan nih yang harus kita selesaikan ya. Nah, ibu akan bagikan dulu tempat kerjanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu lembar kerjanya sudah ibu bagikan ya. Nah, sekarang baca dulu petunjuk penggunaan LKPD. Kita akan mengerjakan dulu LKPD yang pertama ya. Nanti itu ada tulisannya. Sebelum mengerjakan LKPD yang pertama, anak-anak silakan isi dulu nama ya, nama kelompok dan anggotanya di lembar tersebut. Silakan. Nah, sudah dituliskan nama kelompok dan anggotanya? Sudah. Kalau sudah, nah, ibu sudah menugaskan anak-anak dari rumah kelompok 1, 2, dan 3 untuk membawa satu media. Setiap kelompok membawa media yang berbeda. Kelompok 1 membawa stik es krim, kelompok 2 membawa permen, dan kelompok 3 membawa kue. Setiap kelompok memiliki misi tugas yang berbeda. Untuk permasalahan yang kelompok pertama, coba bacakan dulu kelompok pertama apa permasalahannya, yang kencang ya. Kamu memiliki 10 detik kelereng. Kamu ingin menghabiskannya. Oleh karena itu, kamu ingin habis kelereng tersebut pada orang lain. Berapakah jumlah orang yang memungkinkan untuk membagi habis kelereng? Siapa dulu? Ini 10 kelereng, ini 12 stik es krim, dan ini 15 permen.
jawabannya 12 stick es krim. Tepuk tangan dulu untuk kelompok stick es krim ya. Nah, sebenarnya sudah sama ya. Ternyata kesimpulan dari faktor ini, faktor adalah apa? Bilangan membagi dari suatu bilangan, yang artinya bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Untuk menentukan faktor 12 dapat diuraikan menjadi perkalian dua bilangan sebagai berikut ya. Perkalian dari dua bilangan ini. 12 ini sama dengan 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Dari 16 kira-kira berapa saja ya? Ada yang mau coba ke depan? Faktor persekutuan bilangan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Itu bagaimana ya Bu caranya? Kita akan menggunakan tabel musi ini, ya. Nah, tabel musi ini adalah tabel yang multifungsi. Di sini kita akan menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Nah, bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua kita tentukan warnanya dulu ya. Misalnya, ini untuk bilangan 8, Ibu kasih warna kuning. Ya, untuk bilangan 8 Ibu kasih warna kuning, dan untuk warna faktor dari 12 Ibu nanti akan kasih warna pink. Nah, coba faktor dari 8 berapa saja tadi? Sebelum kita mulai akan membuat menyelesaikan masalah yang kedua, Ibu mau cek semangatnya dulu, oke? Dengan cara tepuk semangat, semuanya harus kompak melakukan tepuk semangatnya. Siap? Tepuk semangat. Oke, harus semangat. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan selanjutnya. Ketika kalian mengerjakan kelompok secara berkelompok, Ibu akan menilai kalian secara berkelompok, yaitu penilaian yang dilakukan adalah penilaian proses dari kekompakan kalian, kemudian aktivitas kalian yang
2 bilangan atau lebih. Itulah yang dinamakan dengan faktor persekutuan. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai faktor persekutuan? Tidak ada. Kalau sudah paham anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Sudah mengetahui faktor bilangan adalah apa? Faktor bilangan tadi apa, Faktor? Bilangan pembagi. Dan faktor persekutuan itu apa, Indah? Faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Apakah senang tidak belajar pada hari ini? Nah, ketemu lagi Bu Rida. Alhamdulillah. Tadi saya sudah masuk kelas Bu Rida, sudah mengikuti pembelajaran yang luar biasa, menarik buat saya. Saya juga ikut jadi terbawa dalam suasana belajar. Nah, tadi saya lihat anak-anak sangat aktif. Kemudian Bu Rida juga bisa memfasilitasi anak-anak yang kesulitan. Kalau saya lihat, tentunya hal tersebut berkat pengalaman dan dan persiapan yang matang dari Bu Rida. Nah, mungkin setelah pembelajaran tadi, apa yang Ibu rasakan ketika melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah direncanakan, dengan strateginya, dengan area yang mau dikembangkan, kira-kira menurut Ibu gimana? Iya Pak. Apakah ada sebuah kesimpulan jika melakukan pembelajaran dengan persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya? Iya. Tetap persiapan itu penting Pak ya, karena akan memperlancar kita ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah, kemarin juga saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu sehingga hari ini anak-anak dapat belajar dengan lancar. Nah, karena penggunaan papan musi seperti main game Pak, jadi anak-anak nggak bosan untuk belajar matematika. Ternyata kayaknya seru juga ya matematika. Nah, dari hal tersebut terbentuklah konsep awal mengenai faktor bilangan yang tadi yang sudah saya ajarkan. Nah, faktor bilangan ini ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari bagi anak-anak. Iya, karena saya lihat tadi pembelajaran Bu Rida sangat student center. Jadi yang belajar itu benar-benar siswa, berpusat pada siswa. Siswa memanfaatkan medianya dengan atraktif, dengan tertarik seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Rida, mungkin pertanyaan terakhir, untuk rencana tindak lanjut ke depan setelah anak-anak menguasai materi ini secara konsep di kelas, apa rencana tindak lanjut Bu Rida? Tentunya karena materi matematika ini selalu berkelanjutan ya Pak ya. Per materinya pasti ada kesinambungan. Nah, dari pembelajaran faktor bilangan ini nanti anak-anak akan digunakan dalam materi pecahan Pak. Jadi dalam pecahan ini pasti materi selanjutnya materi selanjutnya ini perlu penguasaan dari faktor persekutuan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka apa rencana tindak lanjut Bu Rida dari setelah menguasai materi yang diajarkan tadi? Ya, jadi lebih menguasai, mungkin lebih ke pembagiannya ya Pak ya. Jadi anak-anak mampu, ternyata konsep pembagian ini dalam kehidupan sehari tidak hanya membagi saja, tapi ada konsep yang lain, pembagian yang sama, membentuk konsep ketika anak-anak, apalagi sangat mudah ketika anak-anak punya satu event seperti ulang tahun, ternyata cara pembagiannya begini ya. Nah, itulah yang disebut dengan menerapkan apa yang didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Baik Bu Rida, rencana tindak lanjut yang luar biasa. Saya rasa sekali lagi saya terima kasih. Mohon maaf mengganggu kalau di kelas. Mudah-mudahan pembelajaran yang dilakukan akan lebih menarik sehingga siswa itu merasa tidak pernah bosan, selalu menunggu Bu Rida di kelas. Iya, amin. Itu saja dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.